Pihak kepolisian pun langsung membuka gulungan itu dan menemukan tubuh Robert Kissel telah dibungkus plastik besar. Halo rekan-rekan sejawat, gimana kabarnya hari ini? Tentu baik-baik aja ya. Kali ini AA akan membahas tentang salah satu kasus yang terjadi di negara Hong Kong. Kasus ini sempat mendapatkan perhatian yang luar biasa dari masyarakat Hong Kong pada tahun 2003 lalu, di mana ini merupakan sebuah kasus drama rumah tangga yang penuh intrik, perselingkuhan, dan kecemburuan yang berujung duka. Oh ya, buat teman-teman yang baru nonton channel AA upload videonya setiap hari Rabu, Sabtu, dan Minggu jam 2 siang jika nggak ada halangan ya. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Hari ini kita kenalan dulu yuk sama wanita cantik bernama Nancy Kissel. Dia adalah seorang wanita cantik berusia 39 tahun yang lahir dengan nama Nancy Cashin Sirka di Michigan, Amerika Serikat pada tahun 1964. Ia merupakan lulusan jurusan bisnis dan kemudian meraih gelar master di bidang desain. Pada tahun 1987, Nancy berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Robert Kissel yang berasal dari New York. Robert Kissel sendiri lahir pada tanggal 23 Juli 1963 di Albany, New York. Setelah semakin dekat, mereka pun memutuskan untuk tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun. Pada tahun 1989, keduanya memutuskan untuk menikah dan dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 3 orang anak. Demi meraih kehidupan yang lebih baik, Robert Kissel fokus meraih gelar masternya dalam bidang keuangan di New York University. Sedangkan istrinya bekerja sangat keras dalam 3 pekerjaan sekaligus guna menghidupi rumah tangga dan membantu biaya perkuliahan suaminya. Pada tahun 1991, Robert Kissel berhasil meraih gelar masternya dan setelah lulus, ia memutuskan untuk bekerja di bidang keuangan. Setelah 5 tahun bekerja di perusahaan tersebut, Robert Kissel ini merasa gak puas dengan apa yang telah diraihnya, sehingga ia pun memutuskan untuk berhenti bekerja dan pindah ke perusahaan lain. Nah, di perusahaan baru inilah, Robert Kissel diperintahkan oleh atasannya untuk bekerja di kantor cabang yang berlokasi di negara Hong Kong. Inilah alasan yang membuat Robert Kissel akhirnya memutuskan untuk memboyong seluruh keluarganya untuk pindah ke Hong Kong pada tahun 1997. Setelah sampai di Hong Kong, mereka sekeluarga tinggal di sebuah apartemen, tepatnya di Hong Kong Parkview Apartemen. Kepindahan mereka ke Hong Kong sepertinya memang menjadi pilihan yang tepat, karena semakin hari, kehidupan mereka pun semakin membaik secara ekonomi. Pada tahun 2000, Robert Kissel diangkat menjadi wakil direktur oleh perusahaan tempatnya bekerja. Kenaikan jabatannya tentunya juga mempengaruhi penghasilannya. Diperkirakan, Robert Kissel meraih penghasilan sebesar $3 juta per tahun, dan kalau dirupiahkan dengan kurs saat ini, tiap tahun ia memperoleh sekitar 43 miliar rupiah. Dengan penghasilan yang bisa dibilang fantastis itu, mereka pun menjadi keluarga yang kaya serta bergelimang harta. Sebagai seorang istri, Nancy Kissel tidak mau hanya menikmati penghasilan suaminya aja. Hal ini terbukti karena Nancy Kissel juga membangun bisnis selama tinggal di Hong Kong, yaitu bisnis di bidang fotografi. Selain itu, ia juga menjadi sukarelawan di sebuah sekolah di Hong Kong yang juga merupakan tempat ketika anak-anaknya bersekolah. Selama tinggal di Hong Kong, kehidupan rumah tangga Nancy dan Robert Kissel yang awalnya baik-baik aja perlahan-lahan mulai memburuk sejak Robert Kissel mulai menunjukkan perubahan sikap. Menurut kesaksian Nancy Kissel, suaminya itu mulai menggunakan kokain dan mabuk-mabukan untuk menghilangkan stres dari tekanan pekerjaan. Selain itu, Robert juga mulai menjadi orang yang sangat mengontrol, kasar, agresif, temperamental, bahkan Robert juga mengawasi kebiasaan belanja istrinya. Nah, masih menurut Nancy Kissel nih lur, semenjak kelahiran anak pertama mereka, suaminya itu mulai menganggap
penampilan istrinya tidak semenarik dulu, sehingga suaminya mulai tertarik dengan penyimpangan-penyimpangan seks untuk memuaskan hasratnya. Dan ketika Giselle menolak permintaan semuanya itu, maka Robert gak segan-segan untuk memukuli dan memaksakan kehendaknya terhadap istrinya. Sehingga hari demi hari, rumah tangga mereka berdua menjadi semakin gak harmonis. Pada musim dingin tahun 2003, Nancy dan ketiga anak-anaknya memutuskan untuk kembali ke Amerika Serikat dikarenakan telah terjadi epidemi virus SARS atau penyakit infeksi saluran pernapasan akut di Hong Kong. Sedangkan Robert Giselle memutuskan untuk tetap di Hong Kong untuk mengurus pekerjaan dan beberapa bisnis mereka. Saat berada di Amerika Serikat, Nancy Giselle gak dapat memprediksikan sampai kapan ia dan anak-anaknya akan berada di sana, sehingga ia memutuskan untuk memesan home theater. Pemilik toko home theater kemudian memerintahkan adik kandungnya untuk mengirim serta membantu pemasangan home theater itu di rumah Nancy. Dari sinilah perkenalan Nancy Giselle dan laki-laki itu dimulai. Diketahui nama laki-laki itu adalah Michael Del Priore. Sedikit informasi tentang Michael Del Priore nih lur. Michael Del Priore ini merupakan laki-laki tampan berusia 42 tahun. Michael sendiri diketahui telah menikah sebanyak 2 kali. Namun sayangnya, semua berakhir dengan perceraian, sehingga Michael adalah seorang duda. Selain itu, rumah tinggal Michael pun tidak jauh dari tempat tinggal Nancy Giselle selama di Amerika Serikat. Dari perkenalan singkat itu, mereka pun menjadi semakin dekat. Awalnya mereka menyebut hubungan itu adalah hubungan persahabatan, namun lama-kelamaan mereka pun saling jatuh cinta. Bahkan mereka pun juga sering melakukan hubungan layaknya suami istri. Selain itu, Nancy Giselle juga diketahui beberapa kali memberikan sejumlah hadiah untuk Michael, seperti jam tangan mahal, mobil sport, dan uang. Pada Juli 2003, setelah epidemi virus SARS mereda, Nancy dan ketiga anaknya pun memutuskan untuk kembali ke Hong Kong. Namun meskipun begitu, hubungan Nancy dan Michael masih terus berlanjut. Mereka saling memberi kabar satu sama lain melalui pesan singkat, telepon, dan email. Singkat cerita, perselingkuhan itu pun mulai tercium Robert Giselle, sehingga Robert memutuskan untuk menyewa jasa detektif swasta untuk menyelidiki perselingkuhan istrinya itu. Dan benar aja lur, akhirnya Robert Giselle pun mengetahui perselingkuhannya. Sejak itu pun, perilaku buruk Robert Giselle malah semakin menjadi-jadi. Seringkali Robert Giselle ini marah-marah untuk hal-hal kecil. Bahkan ia juga berpikiran bahwa hubungan suami istri mampu meredakan jarak di antara mereka. Namun itu semua dilakukan dengan kasar, sehingga membuat Nancy Giselle merasa putus asa. Nah, kemudian nih lor, kasus ini bermula pada tanggal 6 November 2003, di mana seorang teman dari Robert Giselle bernama David melapor pada pihak kepolisian Hong Kong bahwa salah satu teman kerjanya bernama Robert menghilang dan udah 4 hari gak masuk kerja. David melaporkan jika ia dan rekan-rekan kerjanya udah berusaha menghubungi Robert berkali-kali, namun teleponnya gak bisa dihubungi. Selain itu, David yang mengetahui tentang keadaan rumah tangga Robert Giselle yang sedang gak baik, juga sudah berusaha mencari ke beberapa hotel yang sering dijadikan tempat Robert menginap jika sedang bertengkar dengan istrinya. Namun pencarian itu juga nihil. Berbekal laporan itulah, pihak kepolisian kemudian mulai melakukan pencarian. Pihak kepolisian pun mendatangi apartemen tempat Robert tinggal dan langsung menanyakan keberadaan Robert kepada istrinya. Namun Nancy mengaku jika dirinya gak mengetahui keberadaan suaminya karena Robert udah beberapa hari gak pulang. Pihak kepolisian yang menyelidiki laporan itu pun langsung percaya begitu aja. Pihak kepolisian Hong Kong kemudian mewawancarai beberapa petugas yang berjaga di dalam apartemen tersebut. Menurut pernyataan seorang petugas apartemen, sehari sebelumnya atau tepatnya pada tanggal 5 November 2003, Nancy ini sempat menghubungi pihak kantor manajemen apartemen itu
guna meminta untuk memindahkan sebuah karpet besar dari unit apartemen milik keluarga Giselle ke dalam gudang. Namun saat memindahkan karpet itu, para petugas ini sempat kebingungan karena karpet tersebut sangat berat, sehingga membutuhkan 4 orang untuk memindahkannya. Berdasarkan keterangan itu, pihak kepolisian pun langsung menaruh curiga terhadap Nancy. Pada tanggal 6 November 2003 malam hari, pihak kepolisian segera menggeledah gudang yang ada di dalam gedung apartemen itu, dan benar aja, mereka menemukan sebuah gulungan besar yang udah diikat dengan tali dan ditumpuk dengan bantal serta spray. Pihak kepolisian pun langsung membuka gulungan itu dan menemukan tubuh Robert Giselle telah dibungkus plastik besar. Selain itu, kepala Robert Giselle juga ditutup dengan kresek plastik hitam. Pihak kepolisian segera membawa tubuh itu ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Selang 2 jam berselang, tepatnya pada tanggal 7 November 2003, sekitar jam 2.45 dini hari, pihak kepolisian menangkap Nancy Giselle untuk dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Dari proses interogasi itulah diketahui bagaimana detail kronologi pembunuhan tersebut terjadi. Kehidupan rumah tangga yang gak sehat membuat hari-hari mereka hanya berisi pertengkaran. Bahkan 3 bulan sebelum kejadian itu terjadi, Nancy Giselle ini sebenarnya udah sempat ingin mengajukan gugatan perceraian terhadap Robert Giselle. Hanya aja Robert menolak dan bersikukuh gak mau bercerai dengan Nancy, sehingga niatan itu pun dibatalkan. Namun akhirnya, hari Sabtu 1 November 2003 menjadi puncak pertikaian mereka berdua karena kesal terhadap suaminya. Pada hari Minggu 2 November 2003, Nancy Giselle mencampurkan beberapa obat penenang ke dalam segelas milkshake strawberry dan menyuruh anak gadisnya untuk memberikan milkshake tersebut kepada Robert. Gak lama setelah itu, Robert Giselle yang mulai gak berdaya pun kemudian pingsan di tempat tidur mereka. Setelah itu, Nancy Giselle memukulkan patung seberat 3,6 kg sebanyak 5 kali ke kepala Robert hingga meninggal dunia. Nancy kemudian menyimpan tubuh Robert di kamarnya sebelum akhirnya dibungkus plastik. Berdasarkan hasil autopsi, diketahui bahwa Robert meninggal akibat overdosis obat bius Rohypnol dan pukulan di kepala akibat benda tumpul. Nancy pun kemudian didakwa dengan dakwaan pembunuhan. Pada Juni 2005, sidang perdana untuk kasus ini dimulai untuk pertama kalinya di Pengadilan Tinggi Hong Kong. Untuk proses persidangannya pun bisa dibilang cukup cepat. Pada tanggal 1 September 2005, 7 juri di Pengadilan Tinggi Hong Kong memutuskan Nancy Giselle bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama seumur hidup. Namun pada tahun 2008, Nancy mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tinggi tersebut. Hanya aja, pengadilan banding menolak proses banding itu. Sehingga pada tanggal 12 Januari 2010, Nancy mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut. Namun pada tanggal 11 Februari 2010, pengadilan banding akhirnya memutuskan membatalkan hukuman tersebut dan meminta dilakukan persidangan ulang terhadap perkara Nancy Giselle. Pada tanggal 10 Januari 2011, persidangan ulang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Nancy pertama kali disidangkan. Namun semua usaha itu pun sia-sia aja, karena akhirnya pada tanggal 25 Maret 2011, setelah mendengarkan pengakuan dari 50 orang saksi-saksi, 7 orang juri pengadilan ulang tersebut lagi-lagi menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup terhadap Nancy Giselle dengan kemungkinan mengajukan banding untuk pindah ke penjara federal Amerika Serikat setelah menjalani hukuman selama 10 tahun di Hong Kong. Menurut kabar terbaru yang AA dapatkan, hingga saat ini Nancy Giselle masih menjalani hukumannya di penjara wanita di Thailand Center. Mungkin segitu dulu ya kasus hari ini. Kalau menurut kalian gimana nih pendapatnya? Silahkan komentar di bawah ya. Oh ya, AA mau ngucapin selamat tahun baru ya. Ngomong-ngomong, ini adalah video terakhir di penghujung akhir tahun 2022. Sampai bertemu di tahun 2023 ya, dengan video yang baru. I'm Jurnal AA, and still next time. Saya Xavier Lur.